Selamat pagi, siang, sore, dan malam YouTuber. Untuk dapat memahami sesuatu yang ganjil dan di luar nalar manusia, tentu merupakan sesuatu yang sulit. Karena sudah kodratnya manusia, jika tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, maka hal tersebut sulit untuk masuk di akal. Contohnya video-video yang akan kami bagikan berikut, yang mana sudah kami kumpulkan dari seluruh dunia. Namun kembali kami ingatkan, kami tidak memaksa kamu untuk percaya video-video yang kami bagikan. Cukup jadikan video-video ini sebagai hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Selamat menyaksikan. Menurut administrator NASA yang bernama Bill Nelson, dia mengatakan bahwa kurangnya data seputar topik UFO adalah karena penampakan UFO seringkali tidak dapat diprediksi dan berlalu dengan sangat cepat. Dengan demikian, topik ini sulit untuk dipelajari secara ilmiah. Jadi hanya orang-orang yang beruntung yang dapat menangkap penampakan UFO. Mungkin teman subscriber Robi2B channel ini termasuk orang yang beruntung. Beberapa waktu yang lalu, teman subscriber Robi2B channel bernama Revan yang berdomisili di Sumatera Utara mengirimkan video mengagumkan melalui email kami yang membuat kami bersemangat untuk membuat narasinya. Revan mengklaim bahwa dia berulang kali melihat bukti penampakan UFO, khususnya dekat dengan rumahnya di Sumatera Utara. Sayangnya, penampakan pertama dan kedua tidak berhasil dia dokumentasikan karena penampakan itu begitu tiba-tiba dan cepat. Namun pada tanggal 4 Agustus 2024, selepas maghrib, Revan mendengar suara samar persis seperti suara dengungan sekelompok lebah. Karena penasaran, Revan keluar rumah dan terkejut melihat objek bercahaya terang yang melayang dengan aneh di udara. Spontan, dia berlari mengambil ponsel dan keluar melalui pintu belakang rumah ke arah objek itu terbang. Dan ini yang terekam kamera. Coba lihat. Muncul lagi dia. Lihat lagi, terekam objek bercahaya kuning terang di kejauhan. Mungkin kamu mengira jika itu bisa jadi hanya semacam balon atau mungkin benda bumi yang kita kenal. Namun saat Revan memperdekat videonya, objek itu menjadi semakin jelas. Astagfirullahaladzim. Muncul lagi dia. Jika diperlambat dan dibekukan videonya, terlihat jika cahaya itu sepertinya berasal dari objek solid berbentuk segitiga yang tertutup oleh cahaya yang terang. Objek itu terus melayang hingga menghilang ke balik pepohonan. Dan jika kamu bertanya mengapa rekamannya kabur dan sangat tidak stabil, yang perlu diingat bahwa rekaman ini diambil pada malam hari dengan menggunakan ponsel yang faktanya sangat kurang pencahayaan, dan perekam juga merekam objek ini tanpa direncanakan. Revan yakin jika yang terekam ponselnya ini bukanlah drone karena objek itu berukuran sangat besar, sekitar 30 meter. Ditambah lagi, Revan bukan satu-satunya saksi yang melihat penampakan objek aneh ini. Bahkan ibu perekam sempat menyaksikan fenomena ini. Kita juga dapat mendengar jika perekam sempat berkata, muncul lagi dia. Yang artinya, ini bukan penampakan pertama yang dialami perekam. Muncul lagi dia. Astagfirullahaladzim. Sayangnya, perekam lupa menyebutkan di mana tepatnya lokasi penampakan objek ini, sehingga sulit bagi kita untuk menyelidiki lebih dalam. Bagaimana menurutmu? Apakah teman kita Revan ini termasuk orang yang beruntung yang berhasil merekam penampakan UFO, khususnya di langit Sumatera Utara, Indonesia? Coba tonton lagi videonya dan putuskan sendiri.
Video selanjutnya dibagikan oleh Paranormal na Polska yang telah berhasil membuat komunitas Reddit gempar. Tapi kamu harus benar-benar melotot untuk melihat keanehan di video ini. Videonya direkam di Krakow, Polandia pada tanggal 25 Mei 2024. Saat itu, perekam bermaksud mengambil gambar badai yang berlangsung menggunakan drone DJI Mini 2 SE miliknya. Namun tanpa sengaja, kamera drone menangkap sesuatu yang tidak biasa. Coba lihat. Awalnya mungkin sulit untuk dilihat, tapi jika videonya diperlambat, terlihat objek yang bergerak sangat cepat. Karena gerakannya yang cepat, meskipun videonya diperlambat dan dibekukan, masih tetap sulit untuk menentukan fitur objek itu. Sementara beberapa netizen skeptis mengatakan jika objek itu bisa jadi hanya drone, burung, dan bahkan dedaunan yang tertiup angin. Namun sebagian besar lainnya tidak setuju dengan teori-teori itu, dengan mengatakan benda-benda yang disebutkan tadi tidak akan melayang di udara dengan kecepatan seperti di video. Salah satu netizen bernama Tony An mencoba menganalisa gerakan objek itu dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan dan memperhitungkan bingkai demi bingkai. Dia menjelaskan, "Kami memperkirakan bahwa objek tersebut bergerak dengan kecepatan 100 meter per detik." Begitu katanya. Penjelasan ini juga yang membuat banyak netizen yakin jika objek itu bisa dipastikan bukanlah buatan manusia. Namun karena gerakannya yang cepat dan fitur yang sulit untuk dilihat, membuat penampakan ini tidak memiliki jawaban dan sepertinya akan tetap menjadi misteri. YouTuber, sebelum kita melanjutkan video-videonya, jika kamu suka dengan video-video seperti ini, maka jangan ragu untuk menekan tombol jempol yang ada di bawah video ini. Dan jika kamu tidak keberatan, kamu juga bisa menekan tombol super thanks yang ada di sebelahnya untuk membantu channel ini agar tetap berkembang. Subscribe juga bagi yang belum dan tekan loncengnya agar kamu tahu kapan kami akan membagikan video-video selanjutnya. Kita lanjutkan video berikutnya. Pada tahun 2022, revolusionary Kel 46 sedang berada di mobilnya saat melewati jalanan pedesaan di Plock, Polandia. Ketika tiba-tiba dia dikejutkan oleh penampakan objek aneh yang melayang rendah tidak jauh dari kendaraannya. Dia segera keluar dari mobilnya dan merekam objek itu dengan ponselnya. Di video itu terekam objek aneh yang melayang perlahan di atas lahan kosong. Karena fiturnya yang aneh dan tidak seperti objek terbang biasanya, beberapa orang yang telah melihat video ini segera memberikan teori-teori mereka, mulai dari sampah yang tertiup angin, alien, hingga video palsu. Kisah penampakan UFO dan alien di Polandia sudah bukan hal asing lagi. Bahkan penduduk setempat sangat percaya dengan keberadaan alien. Salah satu kisah yang paling terkenal dan menjadi kontroversial hingga sekarang adalah kisah penculikan alien yang disebut dengan Emilsin Abduction. Kisahnya berasal dari desa Emilsin, Polandia. Pada tanggal 10 Mei tahun 1978, seorang petani setempat yang bernama Jan Wolski sedang mengendarai kereta kudanya ketika tiba-tiba dia dihadang oleh dua makhluk humanoid pendek berkulit hijau setinggi sekitar 5 kaki atau 1,5 meter. Kedua makhluk itu melompat ke kereta Wolski dan duduk di sebelahnya. Menurut Wolski, kedua makhluk itu mulai berbicara dengan bahasa asing yang tidak dapat dia mengerti. Wolski menggambarkan kedua makhluk itu memiliki mata sipit dan tulang pipi yang menonjol. Seolah terhipnotis, Wolski terus mengemudikan keretanya dengan dua makhluk di dalamnya ke tempat terbuka di mana dia mengatakan ada sebuah benda besar melayang.
Benda terbang tak dikenal itu berwarna putih bersih dengan tinggi sekitar 5 meter dan panjang seperti bus. Objek itu melayang di udara pada ketinggian sekitar 5 meter dan tidak ada fitur eksternal yang menonjol dari objek itu. Wolski menyebutkan bahwa ada 4 benda di pesawat itu yang terbuat dari bahan hitam di 4 sisinya yang tampak seperti bor yang mengeluarkan suara dengungan. Juga terdapat semacam platform seperti lift yang terpasang pada objek yang melayang itu dan turun ke tanah. Wolski mengklaim dia dibawa masuk ke atas objek terbang itu dan disambut oleh 2 makhluk lain dengan fitur yang sama. Dia kemudian diminta untuk melepaskan pakaiannya. Di dalam objek itu ada sekitar 8 atau 10 bangku yang terletak di sekitar pesawat, masing-masing berukuran cukup untuk 1 orang duduk. Wolski kemudian diperiksa dengan alat yang menyerupai 2 cakram kecil. Tak lama kemudian, dia diperintahkan untuk berpakaian dan saat itulah dia menyadari bahwa tidak ada lampu atau jendela di pesawat itu, hanya cahaya matahari yang masuk melalui pintu pesawat. Wolski menggambarkan bagian dalam pesawat itu berwarna hitam dengan semburat keabu-abuan, mirip dengan pakaian makhluk-makhluk itu. Setelah itu, Wolski pulang ke rumah. Dia memberitahu keluarga dan tetangganya tentang apa yang baru saja terjadi. Dia mendesak mereka untuk ikut melihat objek terbang tadi. Keluarga dan tetangga Wolski akhirnya pergi untuk menyelidiki lokasi itu. Mereka tidak menemukan apapun, tapi anehnya, rumput tempat objek itu berada menunjukkan tanda-tanda bekas jejak. Awalnya penduduk setempat meragukan cerita Wolski, namun mereka berubah setelah beberapa orang anak laki-laki mengaku bahwa telah melihat sebuah pesawat mirip bus yang melayang di atas gudang, lalu terbang tinggi ke langit dan menghilang. Pada bulan Juli 1978, Wolski dipanggil untuk wawancara oleh Henryk Pomorski dan Kristina Adamskis. Hasil wawancara berupa rekaman audio tersebut disimpan dalam arsip negara untuk waktu yang lama sebelum dirilis ke publik pada tahun 2008. He's standing in the air at this height, like here. Yep. Untuk mengenang insiden penculikan yang dialami Wolski pada tahun 2005, dibangun sebuah tugu peringatan di Emilsin. Koordinatnya akan kami letakkan di layar. Jika teman-teman penasaran, teman-teman bisa mencatat koordinat yang ada di layar ini, lalu tempelkan ke aplikasi Google Map untuk dapat melihat lokasi tersebut. Sejak itu, peristiwa Wolski menjadi subjek beberapa buku dan dokumenter televisi di Polandia. Salah satu yang terkenal adalah sebuah buku berjudul Psybese yang digambar oleh Gregor Rosinski dan ditulis oleh Henryk Kurta dan diterbitkan pada tahun 1978. Jadi apakah video dari revolusioneri Kel 46 ini bisa menjadi salah satu bukti lain tentang keberadaan UFO? Coba tuliskan teorimu di kolom komentar, kami senang mendengarnya. Pada 6 September 2022, Redditor Archive membagikan sebuah foto dengan maksud mencari jawaban tentang objek aneh yang tanpa sengaja telah tertangkap kameranya. Awalnya Redditor bermaksud mengambil gambar anak dan istrinya yang duduk menghadap pantai dengan latar belakang laut yang luas. Namun, ada sesuatu yang tidak biasa di foto itu. Coba lihat, apakah kamu bisa menemukan hal yang aneh di sana? Kamu menemukannya? Jika kita lihat di bagian kiri atas foto, sepertinya ada objek aneh yang ikut tertangkap kamera dan melayang di atas lautan. Setelah foto ini diposting, ratusan netizen memberikan teori mereka masing-masing. Kelompok yang skeptis mengatakan jika itu mungkin saja hanya sebuah batu yang terlepas dari genggaman seekor burung, sampah plastik yang tertiup angin hingga ke tengah laut, hingga teori yang menyatakan jika itu merupakan serangga yang menempel di lensa kamera. Namun setelah pengunggah membagikan foto kedua yang telah diperjelas dan diperbesar, sepertinya teori-teori di atas menjadi mudah untuk diabaikan. Beberapa netizen yang jeli mencatat, jika itu batu, tidak mungkin dapat memantulkan cahaya, karena kita dapat melihat cahaya yang lebih terang di bagian atas objek itu, seolah-olah cahaya matahari terpantul darinya. Jadi bisa dipastikan jika objek itu semacam logam solid. Dan ini saat foto itu diperdekat dan diterapkan fitur high definition.
Di bagian atas objek itu terlihat agak melengkung ke atas, sedangkan di bagian bawahnya agak rata, dengan beberapa lengkungan seperti lubang. Akhirnya, beberapa netizen yang percaya mempertahankan keyakinan mereka jika ini bisa menjadi salah satu bukti tentang keberadaan UFO. Kalau kamu punya teori sendiri, coba tulis di kolom komentar. Awal Desember 2022, pengguna Reddit Expensive Ed 1774 melihat sesuatu yang misterius terbang melintasi langit malam di Washington DC. Coba lihat. I knew I was gonna see something today. Oh my God. Terlihat jelas 3 cahaya oranye tak dikenal melayang di langit. Wow. Look, they moving, look how they moving. Tampaknya tidak terhubung secara statis karena setiap cahaya tampaknya bergerak sendiri. I knew I was gonna see something today. Oh my God. That's the same They're thing we here. saw across that bridge. They are here. Cahaya itu perlahan-lahan memudar. Flares, cause look, they moving away. Wow. Perekam terdengar takjub dengan yang dia lihat. And now they're Whoa. out. One of them is still up. Whoa. Look where they go. They're still there. You see them still? Yeah, I see one. Di akhir klip, sulit untuk diketahui apakah cahaya-cahaya itu menghilang atau mereka hanya bersembunyi di balik awan. Now they're gone. Yeah, now they're gone. Whoa, that just tripped me out. And we were walking, something told me to stop and look up. Objek aneh apapun itu, pastinya misterius. Wow. Salah satu penampakan UFO paling terkenal di Washington DC adalah insiden tahun 1952 yang terjadi pada tanggal 19 Juli tahun itu. Peristiwa itu dikenal dengan nama Flat Washington, melibatkan penampakan beberapa benda terbang tak dikenal di atas kota dan disaksikan oleh banyak saksi, termasuk personel militer. Pada pukul 11.40 malam 19 Juli, seorang pengawas lalu lintas udara bernama Edward Nugent melihat kedipan cahaya tak biasa di radarnya saat bekerja shift malam di Bandara Nasional Washington. Total 7 objek terdeteksi pada sistem radar yang terbang 15 mil sebelah barat daya kota. Pengawas lalu lintas udara senior yang bernama Harry Barnes dipanggil untuk menyaksikan peristiwa tersebut karena objek itu tidak mengikuti jalur penerbangan yang ditetapkan. Dia mencatat dengan mengatakan, "Kami segera tahu bahwa ada situasi yang sangat aneh. Gerakan mereka benar-benar radikal dibandingkan dengan pesawat biasa." Ketika objek itu terlihat bergerak di atas gedung putih, Harry segera menelepon Pangkalan Udara Andrews untuk melaporkan penampakan itu. Awalnya Pangkalan Angkatan Udara tidak dapat mendeteksi aktivitas yang tidak biasa di radar mereka, sampai seorang petugas bernama William Brady yang menjaga menara pengintai melaporkan telah melihat bola cahaya tak dikenal. Dia mencatat dengan mengatakan, objek yang tampak itu seperti bola api oranye yang diikuti ekornya, tidak seperti apapun yang pernah saya lihat sebelumnya. Dia juga mengatakan objek itu lepas landas dengan kecepatan yang luar biasa. Kemudian seorang pilot maskapai penerbangan melihat 6 cahaya terang di langit saat sedang menunggu izin untuk lepas landas dari landasan. Dia menggambarkan seperti cahaya putih tanpa ekor yang bergerak cepat dan bergeser di langit selama 14 menit. Pada pukul 3 pagi, 2 jet tempur F-94 Starfire tiba setelah dikirim dari Pangkalan Udara Newcastle di Delaware. Namun begitu mereka mencapai wilayah udara Washington DC untuk menyelidiki situasinya, objek bercahaya misterius itu menghilang dari semua radar. Jet tersebut berpatroli di langit selama beberapa jam dan kembali ke pangkalan karena bahan bakar sudah habis. Namun setelah jet kembali ke pangkalan pada pukul 5.30 pagi, objek tak dikenal itu muncul kembali di radar. Hal ini cukup untuk meyakinkan Harry Barnes jika objek itu memantau obrolan radio dan sepertinya tahu secara strategis kapan harus menghilang dan muncul kembali.
Perhatian media yang signifikan berspekulasi tentang kemungkinan asal objek itu. Koran Cedar Rapid Gazette memuat artikel di halaman depan dengan tajuk utama "Benda terbang berkerumun di atas kota". Angkatan Udara melakukan penyelidikan atas penampakan itu, tapi tidak dapat mengidentifikasi objek itu ataupun menentukan asalnya. Akhirnya, mereka menyimpulkan bahwa penampakan itu kemungkinan besar disebabkan oleh fenomena alam atau balon cuaca. Namun tanggapan publik terhadap kesimpulan ini kurang antusias. Banyak yang masih percaya jika itu adalah pesawat luar angkasa alien yang mengunjungi bumi dari dunia lain. Tanggapan publik untuk penyelidikan lebih lanjut atas apa yang terjadi pada bulan Juli 1952 masih kuat hingga hari ini. Beberapa kelompok mengeluarkan permintaan undang-undang keterbukaan informasi untuk setiap informasi yang berkaitan dengan insiden tersebut. Meskipun mendapat perhatian dan penyelidikan, insiden UFO di Washington DC tahun 1952 tetap menjadi salah satu penampakan UFO paling misterius dalam sejarah. YouTuber, itu tadi video-video aneh, unik, menakjubkan, juga mengandung anomali dan fenomena yang sudah kami kumpulkan untukmu dari seluruh dunia, yang mana sudah kami buatkan narasi juga cerita agar bisa menjadi hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Kita sudahkan dulu videonya sampai di sini karena jika terlalu panjang tentu akan menguras kuotamu. Saya Robi undur diri, kita berjumpa lagi di lain kesempatan dan salam anomali.